Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitri Goldiah, perwakilan dari kelompok 3. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, materi yang akan kami sampaikan adalah ruang lingkup ejaan yang disempurnakan atau disebut EYD. EYD terdiri dari 5 jenis, diantaranya: pertama, pemakaian huruf, penulisan huruf, penulisan kata, penulisan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Nah, kami akan membahas tentang penulisan tanda baca. Simak video kami sebagai berikut. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang penulisan tanda baca. Tanda baca terdiri dari 14 macam. Yang pertama yaitu tanda hubung. Tanda hubung biasanya dipakai untuk menghubungkan atau menyambungkan unsur-unsur kata ulang dan merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contohnya yaitu anak-anak kelaparan di negara Afrika adalah akibat dari globalisasi. Nah, yang kedua yaitu tanda titik. Tanda titik berfungsi untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya yaitu Dr. Adit senang mengobati orang sakit. Nah, yang ketiga yaitu tanda koma. Tanda koma memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilang. Nah, yang kedua yaitu memisahkan dari induk kalimat apabila anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Nah, yang ketiga yaitu memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya yaitu studio tersebut tersedia berupa gitar, drum, dan bass. Nah, yang keempat yaitu tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Contohnya, jangan letakkan benda itu di depan saya. Ya, di sini saya ingin melanjutkan presentasi teman kita, yaitu tentang penulisan tanda baca. Di dalam penulisan tanda baca juga terdapat tanda titik koma, di mana tanda titik koma ini berfungsi untuk memisahkan kata-kata yang sejenis atau setara, serta memisahkan kata-kata setara di dalam satu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contohnya yaitu hari makin sore, titik koma, kami belum selesai juga, titik. Selanjutnya yaitu tanda elipsis, di mana tanda elipsis ini biasa dilambangkan dengan titik-titik-titik. Tanda elipsis digunakan untuk menyatakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggambarkan kalimat yang terputus-putus dan menunjukkan bahwa suatu petikan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya yaitu tanda petik plak titik-titik-titik, alhamdulillah titik-titik-titik, tanda petik kuda itu berjalan dengan cepat sampai-sampai orang itu tidak bisa mengendalikannya. Di depan terlihatlah jurang yang sangat dalam, titik. Ya, selanjutnya yaitu tanda titik 2, di mana tanda titik 2 ini digunakan dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemerian. Kedua, pada kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Ketiga, dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya yaitu Fakultas Pertanian Winsus Riau memiliki 3 jurusan, titik 2, peternakan, agroteknologi, dan gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitri Goldiah dari kelompok 3 yang akan melanjutkan presentasi teman kami tentang penulisan tanda baca. Di dalam penulisan tanda baca terdapat tanda baca tanya, di mana tanda tanya selalu dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya yang dipakai dan diletakkan di dalam tanda kurung menyatakan bahwa kalimat yang dimaksud disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, siapa Presiden Indonesia saat ini? Selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung dipakai dalam hal-hal berikut ini. 1. Mengampit
tambahan keterangan atau penjelasan. 2. Pengampit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok pembicaraan. Ketiga, mengampit atau huruf yang memperinci satu seri keterangan. Contoh, jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga disebut demand dalam kurung permintaan. Selanjutnya, tanda baca kurung siku. 1. Mengampit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada akhir kalimat atau bagian kalimat yang ditulis prak lain. Kedua, mengampit angka dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kuning. Bertanda kurung. Contoh, persamaan akuntansi ini dalam kurung perbedaannya ada di bab 1. Dalam kurung siku, lihat halaman 38 sampai 40. Perlu dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami. 11. Tanda petik. Mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan bertulis lain. Mengapit judul syair, karangan, bab buku apabila dipakai dalam kalimat. 12. Tanda petik tunggal. Mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Mengapit terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contoh, dia bilang padaku, jangan kau ganggu dia. Seketika itu, aku ingin mengingatkannya kembali, ujar Andi. 13. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam penomoran kode surat. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau per atau nomor alamat. Contoh, modem itu memiliki kecepatan sampai 7,2 MB per s. 14. Tanda penyikat apostrof. Tanda apostrof menunjukkan penghilangan sebagian kata. Contoh, Budi bertugas sebagai pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.